di sana juga hari-hari yang lain yang kita manfaatkan waktu umur yang Allah berikan kepada kita untuk mempelajari kitabullah Al-Quran, wahyu yang datang dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga mempelajari secara khusus sabda-sabda dan perbuatan takrir serta sifat-sifat Nabi SAW yang termuat dalam hadis-hadisnya adalah bukti atau upaya untuk membuktikan cinta kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan ini yang perlu untuk selalu kita camkan ya pada diri kita, sekaligus mungkin juga sebagai jawaban bagi setiap orang yang, bagi sebagian orang yang mungkin belum terlalu paham. Yang sebagian orang mereka akan bertanya kepada kita, kalian ngaku cinta kepada Rasulullah, namun kenapa kalian tidak memperingati, merayakan maulidnya, kelahirannya? Ini malam 12 Rabiul Awal, ya. Seharusnya untuk malam ini dipasang spanduk, ya, peringatan atau perayaan Maulid Nabi SAW. Seharusnya dalam hal yang seperti ini, logika yang benarnya dan penggunaan kaidah yang benar dalam peribadatan, seharusnya pertanyaan justru diajukan kepada orang yang melaksanakannya. Karena kaidah dalam pelaksanaan ibadah tidaklah kita kerjakan sampai ada dalil yang jelas, tegas, sahih yang menyebutkannya. Adapun kenapa tidak dikerjakan, ya kita tidak mengerjakan kalau kita tidak mendapatkan dalil yang memerintahkannya. Dan ini kadang logika yang berubah dan penggunaan kaidah yang terbalik ketika yang tidak melaksanakannya justru dipertanyakan. Apatah lagi jika dianggap tidak cinta kepada Nabi SAW. Dan ya kita sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak menuduh persoalan niat, dan boleh jadi dan mungkin demikian saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita dalam memahami dan menyikapi masalah ini, mereka memang ketika mengerjakannya adalah sebagai bentuk ekspresi cinta mereka kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan ini kita tidak pungkiri bahwa banyak di antara mereka, ya, jika tidak semuanya, itu memang ingin membuktikan juga cinta mereka kepada Nabi SAW. Tapi persoalan bukan cuma sekedar persoalan apa yang ada dalam hati dan apa maksud dan niat dari mengerjakan sesuatu. Tapi selalu yang perlu untuk kita pertanyakan adalah dalil dalam masalah itu dan arahan dari Nabiullah Muhammad SAW. Nah, karenanya kita mungkin tidak terlalu mempersoalkan, ya, dalam artian kalau memang demikian silahkan. Cuma jangan sampai mempersoalkan, apalagi mau menyalahkan orang yang tidak mengerjakannya, ya. Jadi jangan sampai berbalik. Yang kalau dulu mungkin sebagian orang mengatakan, kenapa yang memperingati Maulid dipersalahkan? Mungkin ada beberapa jawabannya, tapi jangan justru akhir-akhir ini bahkan terbalik. Orang yang tidak melaksanakannya justru mungkin dipersoalkan dan dipertanyakan. Ini juga perlu untuk kita terus meluruskan dan memahamkan persoalan ini kepada umat Islam, bahwa silahkan kalau dikatakan masing-masing punya pegangan, punya alasan, kita saling menghormati. Namun perlu untuk kita katakan orang yang tidak mengerjakannya karena memang mengambil hukum-hukum asal dalam pelaksanaan ibadah. Apatah lagi hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabiullah SAW sejak beliau diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul. 23 tahun beliau hidup, lalu 30 tahun
zaman para khulafa rasyidin pun tidak pernah dikerjakan. Bahkan zaman setelahnya para khairul qurun, 3 generasi yang terbaik, tidak pernah mengerjakannya dan tidak ada dikerjakan kecuali setelah perginya generasi yang terbaik tersebut. Dan ini indikasi bahwa hal itu memang bukan sesuatu bagian ibadah yang dipahami oleh as-salaf as-salih. Dan apalagi sebagaimana kata ulama kita, jika saja perlu diperingati karena dia adalah suatu hal yang mulia, maka pada dasarnya diutusnya beliau menjadi seorang nabi, diutusnya beliau menjadi seorang rasul lebih mulia dari sekedar beliau dilahirkan. Karena kelahiran beliau belumlah menjadi seorang nabi dan rasul. Dan kemuliaan yang paling mulia bagi beliau adalah setelah dilantik, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Maka itu sebenarnya yang lebih, ya. Tapi kenapa justru tidak lebih besarkan dibandingkan peringatan kelahirannya? Atau kita juga katakan bahwa apatah lagi memang persoalan penentuan waktu dan seterusnya ini memang ada khilaf dari kalangan ulama kita, tidak disepakati dia sebagai hari dan bulan kelahiran Nabi kita SAW. Dan seandainya hal itu adalah suatu hal yang disyariatkan untuk diperingati sebagaimana peringatan bulan Ramadan atau Idul Fitri dan Idul Adha, maka tentu ada syariat bagaimana penentuan waktunya. Ya, kenapa dalam penentuan syariat Idul Fitri dan Idul Adha begitu ditekankan persoalan melihat hilalnya untuk kesepakatan umat Islam dalam memperingatinya? Karena memang dia adalah suatu waktu yang harus diperingati setiap tahunnya. Namun ketika sesuatu yang tidak perlu diperingati setiap tahunnya, maka tidak ada dalil yang tegas untuk menentukannya. Dan memang sepanjang sejarah sekali lagi tidak dikenal dalam generasi yang terbaik tersebut. Dan seandainya pun harus diperingati, maka sebagaimana yang dipahami oleh sebagian dan dijadikan dalil oleh sebagian, hadis tentang puasa Seninnya Nabi SAW, ketika beliau ditanya, alasan beliau adalah salah satunya, ya, beliau dilahirkan pada hari Senin. Dan mungkin dalil yang paling sahih bagi yang mengatakan Nabi SAW memperingati hari kelahirannya. Namun ini dalil sahih, tapi wajhul istidlalnya tidak tepat. Karena walaupun dia sahih, tapi Nabi SAW tidak mengatakan karena itu saya memperingati setiap tahunnya. Tapi justru beliau ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan itu adalah hari kelahiran saya. Artinya kalau mau diperingati, seandainya memang harus diperingati, dipahami demikian, maka seharusnya peringatannya setiap Senin, bukan setiap tahun. Jadi setiap pekannya. Dan juga model peringatannya berpuasa, bukan makan-makan. Ya, justru sekarang kan makan-makan, padahal seharusnya berpuasa. Ala kulli hal, ini hal yang perlu untuk kita jelaskan. Jika mungkin ada yang bertanya, kenapa kita tidak memperingatinya, padahal kita selalu mengklaim bahwa kita cinta kepada Nabi kita SAW, kita cinta sunnah, kita mau mempelajari hadisnya, kenapa kita tidak memperingati hari kelahirannya? Ini jawaban yang disebutkan oleh para ulama kita untuk menjelaskan masalah ini. Dan sekali lagi, kita tidak menjadikan ini sebagai hal untuk al-wala' wal-bara', ya, bukan menjadi masalah sampai kita bermusuhan dengan saudara kita, lalu kita saling boikot memboikot. Tapi hal-hal yang ilmiah seperti ini perlu untuk dijelaskan dan untuk lebih mengarahkan umat kepada sunnah yang sesungguhnya. Karena bukti selama bertahun-tahun juga ketika orang-orang diajak untuk memperingati acara yang seperti itu dengan klaim untuk membuktikan cinta kepada Nabi,
dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan dari sisi kecintaan kepada sunnah yang sesungguhnya bagi mereka-mereka yang hanya menunggu sekali setahun untuk peringatan yang seperti itu. Ala kulli hal, ini adalah penjelasan sekaligus untuk saling nasihat-nasihati dan paling tidak untuk saling memahami tentang apa yang kita yakini dalam persoalan ibadah ini atau masalah yang sering dipertanyakan setiap tahunnya.